Halo, selamat datang pada video kali ini. Saya Ayu Firdausi akan menerangkan materi mengenai sistem konstruksi dan mekanika pada partisi sketsel di mata kuliah Desain Mebel 2. Nah, sistem konstruksi dan mekanika partisi itu merupakan aspek penting dalam desain interior yang tidak hanya membahas bagaimana elemen pembatas ruang dibentuk secara struktural, tetapi juga bagaimana partisi dapat bergerak dan beradaptasi terhadap kebutuhan ruang. Melalui integrasi rangka, panel, sistem sambungan, serta mekanika pergerakan, partisi berfungsi sebagai elemen fleksibel yang mampu mengatur tingkat privasi, sirkulasi, dan dinamika ruang. Dengan demikian, partisi tidak lagi dipahami sebagai pembatas statis, melainkan sebagai perangkat spasial yang responsif terhadap perubahan fungsi dan aktivitas penggunanya. Dalam sistem konstruksi partisi ataupun sketsel bisa dilihat di sini ada 3 hal utama, yakni yang pertama adalah rangka atau frame system, yang kedua adalah panel partisi pengisinya, ya, yang ketiga adalah sistem mekanika ataupun pergerakannya, ya. Nah, kalau dilihat di gambar di samping, frame-nya itu tentu di bagian luarnya yang seperti itu ya. Lalu panel pengisinya itu bagian yang seperti dianyam itu, dan sistem mekanika penggeraknya itu pivot ya, ada di tengah-tengah seperti ini, teman-teman. Ya, ini adalah frame. Ini adalah untuk frame panelnya ya, lalu ada pivot. Oke, kita lanjut. Yang pertama yakni rangka atau frame system ya. Menurut Violet Leduc, all form of construction should be truthful. Dan juga menurut Auguste Perret, ada structure is the mother of architecture. Jadi di sini istilah di architecture dan design ya teman-teman, tapi kurang lebihnya bahwa rangka itu merupakan struktur utama pada desain kalian ya. Desain kalian di sini adalah partisi seperti itu. Jadi rangka merupakan struktur utama pada partisi yang menopang panel dan sistem mekanika. Elemen ini menentukan kekuatan, kestabilan, serta kemampuan partisi dalam mengatur fleksibilitas dan privasi ruangan. Jadi pemilihan material dan sambungan rangka itu pastinya menjadikan kunci agar fungsi struktural dan juga mekanika yang kalian desain terlihat estetis dan terintegrasi dengan baik ya. Adapun beberapa material untuk frame yang familiar ya, kita tahu yang pertama yakni kayu solid ataupun plywood frame. Itu sangat cocok untuk interior yang hangat ya, karena kayu kan biasanya warnanya coklat seperti itu. Finishingnya natural ya, estetik juga. Lalu ada yang pakai hollow metal atau aluminium, jadi ada yang metalnya itu hollownya itu ada yang persegi biasanya, ada juga yang bulat seperti pipa ya. Tentunya sifatnya ringan, terus modern ya, dan presisi tinggi ya. Seperti kalau kita lihat di gambar di samping ini, frame-nya itu terdiri dari hollow ya, hollow persegi teman-teman. Di sini hollow persegi, terus di sini di rounded gitu ya, jadi ada melengkung di sana. Nah, ini dia menopang dari panel di dalamnya ya. Panelnya ini juga ada fungsi untuk display ya. Nah, kita bisa lihat di samping sini ya. Jadi ini strukturnya itu rangkanya yang di luar seperti ini ya. Dia juga terintegrasi dengan pivotnya yang di tengah ini, tiangnya ya, ini dan ini. Lalu bagian tengah ini ada panel dan di sini ada rak-rakan seperti itu ya. Ini ada ambalan ke sana, ini ada gantungan gitu ya. Seperti itu. Penempatannya pada elemen interior ada di sebelah sini. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi sistem konstruksi pada rangka partisi itu ada yang fixed frame, yakni permanen, kuat untuk kebutuhan privasi tinggi. Ada yang modular frame, terdiri dari unit-unit prefabrikasi, mudah dirakit ataupun knockdown. Ada yang hybrid frame ya, kombinasi yang yang fixed tadi ya, tetap, dan juga yang fleksibel ya. Kalau dilihat di sini ya, di sini ini adalah hybrid frame ya teman-teman. Ada fixed frame-nya itu yang di sini ada bagian dari kakinya, ada bagian atasnya juga, ini udah fixed ya. Ini ada panel pengisinya seperti itu. Ini juga ada panel pengisinya, ini rangkanya ya.
Ini udah fix ya. Terus bisa dibongkar ya, bisa dibongkar seperti ini. Bongkar tarik ke atas. Ini juga kakinya juga ada penutupnya, depan dan belakang seperti itu ya. Jadi pada satu dinding partisi ini ada 4 panel gitu ya, 4 panel, 4 bagian. Nah, terus digabung tambah atas ini ada 1 2 3 4 ya. Ada 4 bentukan seperti ini digabung sehingga dia menjadikan kayak ruang tertentu gitu ya, teman-teman ya. Nah, tengah-tengahnya ini bisa untuk display ya, atasnya juga bisa untuk display ya. Ini ya, ini bisa untuk display seperti itu. Terus pertimbangan teknis, jadi dimensi rangka itu menyesuaikan bentang dan tinggi ya. Nah, di sini kita sudah sepakati kemarin sekitar 180 sampai 200 cm aja ya untuk partisi, karena ukuran sekian itu ketinggian maksimal manusia ya. Kita cukupkan sampai sekian. Lalu sistem sambungan ya, ada screw, bracket, knockdown, itu juga mempengaruhi kemudahan instalasi. Next, kita ngomong tentang panel pengisi ya. Tadi udah di-spill dikit-dikit di depan. Jadi tadi ngomongin rangka, ini kita ngomongin panel pengisi atau infill panel ya. Menurut Todo Ando ya, space is created by light and shadow. Menurut Charles Eames, ada details are not the details, they make the design. Ada Frank Lloyd Wright juga bilang bahwa space is breadth of art ya. Tentunya panel pengisi ini adalah bagian terbesar ya dari desain partisi kalian. Pastinya dia itu akan istilahnya membuat desain kalian itu terlihat konsepnya itu seperti apa sih gitu loh ya. Nah, kalian bisa masukkan karakteristik itu ke dalam panel pengisinya ya. Dan juga dia karena ini partisi ya, partisi itu juga bisa membuat permainan untuk light and shadow juga, teman-teman ya. Dan detail-detailnya itu dia akan pastinya itu tadi ya, sesuai dengan konsep yang kalian buat gitu loh. Buat desain kalian tuh lebih punya karakter ataupun cerita tersendiri. Jadi panel pengisi ini merupakan elemen yang mengisi rangka partisi dan menentukan fungsi utama seperti tingkat privacy ya, ada pencahayaan dan juga kualitas akustik tentunya. Jadi sekaligus memberikan karakter visual pada ruangan. Nah, pemilihan materialnya itu disesuaikan dengan konsep ataupun kebutuhan fungsi desain interior ataupun karakteristik yang ingin kalian angkat pada desain kalian ya. Lalu material pengisi menentukan fungsi ya. Jadi yang pertama itu ada yang solid dari kayu atau gypsum ya. Tentunya untuk ini privacy tinggi dan juga kedap suara. Sebentar. Material pengisi menentukan fungsi. Yang pertama solid ya, kayu, gypsum ataupun material solid lainnya. Itu fungsinya adalah untuk privacy tinggi dan juga kedap visual ya. Jadi dia terhalang. Nah, seperti ini misalnya bentuknya ya. Jadi dia ini solid ya, teman-teman. Dia menghalangi ataupun seperti ini ya. Oke, lanjut ke transparan, kaca ataupun akrilik ya. Terbuka, cahaya maksimal fungsinya ya. Jadi dia memang fungsinya adalah untuk tetap memasukkan cahaya ataupun shadow, bayangan dari orang ataupun objek di sebelahnya gitu ya. Namun dia butuh privacy seperti itu. Butuh privacy, bukan privacy kayak penghalang ruangan gitu ya. Karena ini transparan ya kita ngomongnya. Jadi kaca ataupun akrilik jadi sifatnya bening ya. Oke. Kita lanjut ke yang semi transparan. Ya, ada rotan, kain, perforated ya. Jadi dia ini juga mirip-mirip sama yang atas tadi ya. Jadi dia sebenarnya juga ingin masukkan cahaya, tapi dia ingin memfilter visual di sebelahnya seperti itu ya. Bisa pakai anyaman, rotan, kain, perforated gitu ya, ataupun yang lain sebagainya. Nah, kita lanjut ke akustik atau fabric panel foam. Tujuannya untuk meredam suara ya, teman-teman.
mirip misalnya kita ngomongin akustik sama solid juga bisa ya teman-teman ya. Pastinya dia kalau akustik itu terdiri dari beberapa panel, biasanya ada yang fabric, ada pun material lain yang fungsinya adalah untuk meredam suara ataupun mereduksi suara ya, bahkan sampai materialnya mungkin ada treatment, texture dan lain sebagainya ya. Nah, di sini macam-macamnya ya. Jadi ada yang apa namanya semi transparent gitu ya. Memang dia lebih ke dekoratif, ada yang anyaman dan lain sebagainya. Lalu sistem panel berdasarkan struktur ya. Tadi kalau kita ngomongin sebelumnya menentukan fungsi, ini berdasarkan struktur ya. Yang pertama ada panel solid ya. Lembaran utuh bisa dari multipack, MDF, gypsum. Jadi dia lebih kuat ya, privacy juga tinggi dan mudah di finishing. Yang selanjutnya yakni panel rangka isi plus isi ya, atau frame panel, yakni dibingkai kayu ataupun metal ya, tadi ya seperti kita bilang. Isinya itu bisa macam-macam, ada rotan, kaca, kain dan lain-lain ya. Bentuknya seperti ini teman-teman ya. Jadi dia lebih dekoratif, lebih ringan, ekspresif dan lebih semi transparan seperti itu. Ya, ini untuk dekoratif biasanya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke panel sandwich composite atau dua lapisan luar dan inti atau honeycomb foam. Dia ringan tapi kaku, efisien untuk bentangan lebar. Nah, sandwich panel tuh seperti ini ya biasanya. Ada depannya ini PVC, tengahnya ini dari foam gitu. Umumnya biasanya dipakai untuk ruangan berpendingin ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke double skin panel ya. Dua lapisan dengan rongga udara. Jadi ini untuk performa akustik dan insulasi lebih baik biasanya di studio rekaman. Ini kurang lebih mungkin seperti ini ya teman-teman. Jadi ada panel depan, ada panel belakangnya juga. Tengah-tengahnya itu biasanya ada rongga udara. Jadi temboknya itu cenderung lebih besar ya, lebih tebel gitu, sekitar lebih dari 15. Kalau umumnya tembok kan 15 ya, ini lebih tebel bahkan double ya. Bisa 30 sampai 50 cm gitu atau lebih gitu untuk meredam suara ya, performa akustik itu tadi. Lanjut ke integrasi fungsi. Jadi ada panel aktif ya. Panel aktif tuh panel yang dia ada banyak fungsinya dengan rak, display, storage gitu ya, yang multifungsi seperti itu. Lalu ada panel akustik ya, itu tadi ya, kita bisa pakai double skin panel ya untuk ruang kelas, kerja ataupun dan lain sebagainya ya, studio rekaman bahkan kalian butuh untuk dia pakai double skin panel yang berlapis-lapis gitu ya. Oke, terus panel dekoratif sebagai focal point. Nah, ini tadi ya yang saya bilang panel dekoratif. Untuk focal point dia sangat kuat sekali stylenya ya. Lalu ada panel adaptif, bisa diganti, ditukar, interchangeable seperti ini teman-teman ya. Jadi dia misalnya fungsinya untuk lebih privacy bisa lebih ditutup, atau pingin lebih terbuka juga bisa ya. Ini materialnya terlihat cukup ringan ya teman-teman. Jadi ini terdiri dari kayak kain begitu dianyam ke rangka kayu seperti itu. Oke, next kita ngomongin sistem mekanika atau pergerakan ya. Menurut Santiago Calatrava, engineers have a responsibility to understand the forces at work ya. Dan juga Renzo Piano, architecture is a very dangerous job, you're always dealing with gravity. So ya, sistem mekanika itu sangat penting sekali untuk diperhatikan, yakni masalah keamanannya ya teman-teman ya. Dan juga gimana cara kalian itu mobilisasi ataupun membuka nutupnya itu mudah gitu. Oke, kita ngomongin lanjut ke sistem mekanika atau pergerakan. Merupakan komponen yang memungkinkan partisi ataupun sketsel itu dapat dibuka tutup ya dengan cara digeser, diputar, dilipat mungkin seperti itu sesuai kebutuhan ruang. Jadi sistem ini menentukan tingkat fleksibilitas pengguna sekaligus mempengaruhi kenyamanan dan efisiensi dalam pengoperasiannya. Jadi kalau seperti yang sebelumnya pernah dibahas ya, ada folding, ada lipat sketsel, dia pakai axial hinge ya, ada sliding geser ya, dia pakai rel atas bawah, ada rodanya juga, ada fixed panel ya,
permanen, non movable ya, dia tidak bisa dipindah, ada pivot atau putar pada titik tengah. Nah, kalau dilihat di sini ya, ini adalah pivot ya teman-teman ya. Jadi yang tengah ini dia bisa dibuka, ditutup seperti itu. Nah, pivotnya di mana? Yo, pivotnya ada di sini ya teman-teman ya. Kenapa kok tidak di tengah-tengah? Karena bentangannya ini itu disesuaikan dengan ukuran ergonomi manusia ya. Biasanya sekitar 80 sampai 60 sampai 80 gitu ya. Nah, sisanya baru untuk pivot gitu ya, teman-teman ya. Jadi ini kita bisa lihat sekitar 120 gitu ya. Kalau manusia berapa? 80 nyamannya gitu untuk lewat-lewat, berarti ini adalah 40 gitu. Nah, kalau misalnya ini 120 kalian taruh di tengah gitu ya, pivotnya ini mungkin 60 gitu ya, dan itu mungkin kurang nyaman buat orang yang lewat. Oke ya, semoga bisa dianalogikan dilihat seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang sliding seperti ini ya teman-teman. Udah tahu teman-teman semuanya. Jadi ini ada rel atas, ini pakai rel atas aja, rel bawah enggak ya, jadi bisa dibuka ditutup seperti itu. Ini fixed ya, ini tidak bisa dibuka tutup, ini udah permanen seperti ini bentukannya ya, fixed panel. Dan ini juga pivot ya, seperti ini. Oke, ataupun dilipat. Oh iya, kita lipat nggak ada ya contohnya di sini ya. Oke, seperti itu. Lanjut parameter teknis dan ergonomi. Nah, seperti yang sudah disepakati kemarin, kita pakai dimensi proporsi sekitar 180 sampai 200 itu privasi visual manusia. Ya, kalau kita lihat di sini ya, matanya cowok ataupun cewek, ini yang kiri cowok ya. Itu F ya. Kita lihat di sini F, ataupun yang cewek di sini G ya. F dan G. Nah, tingginya sekitar 182 sampai 175. 175 sampai 182 itu ketinggian mata manusia ya. Nah, kita pakainya tinggi panelnya antara itu aja, 180 sampai 200 itu udah cukup ya, untuk membuat privacy ya, menghalangi mata manusia untuk bisa langsung lihat ke sebelah gitu ya. Terus lebar panel ya disepakati sekitar 60 sampai 100 untuk satu panelnya aja ya. Itu supaya apa? Supaya mudah dikontrol saat bergerak ya. Jadi misalnya kalian bikin panel lebih dari satu ya, itu sekitar 60 sampai 100 tuh udah cukup teman-teman ya. Supaya dia bisa fungsinya nggak tahu untuk ditekuk kah, untuk digerakkan seperti apa dan lain sebagainya. Ya, terus lanjut ke gaya dan beban. Jadi berat panel itu tentunya harus sesuai dengan kapasitas rel dan engsel ya. Jadi kalian tanyakan di tempat hardware, kira-kira rel ini tuh cukupnya sampai beban berapa gitu ya untuk satu panelnya. Terus lanjut ke gunakan distribusi beban merata, terutama sliding dan folding. Nah, ini penting ya. Jadi kalian kalau misalnya pakai pintu sliding folding, usahakan ukuran pintu, tinggi, lebarnya, panjangnya itu sama ya teman-teman ya. Misalnya satu dinding itu dibagi 8 gitu ya, dibagi 8. Nah, itu panjang, tinggi dan lebarnya itu samakan gitu ya. Jangan beda-beda, ada yang kecil, ada yang lebar, itu akan menyusahkan untuk nanti distribusi bebannya. Oke. Terus kenyamanan pengguna. Nah, ini kalau misalnya ada handle ya, tingginya itu sekitar siku manusia. Ya, siku itu sekitar berapa sih tingginya? Sekitar 90 sampai 110. Nah, apakah betul? Kita lihat di sini ya. Kita lihat siku kalau di cowok itu L, kalau di cewek itu M. Nah, L itu sekitar 99 ya sampai 100, kalau cewek itu 91 sampai 99. Nah, betul ya, berarti ya kolerasinya sekitar sekian. Handle itu tingginya adalah sesiku kita ya, sekitar 90 sampai 110. Lalu gaya dorong ataupun tarik ringan idealnya itu sekitar 5 sampai 7 kg ya teman-teman ya. Ini bukan beban satu panel, tapi gaya dorong. Kalian narik bebannya itu sekitar 5 sampai 7 kg. Boleh kurang dari itu ya, tapi kalau misalnya lebih, jangan lebih dari 7 kg. Oke, terus gerakannya usahakan halus ya.
tidak ada suara berisik ataupun tersendat, karena kalau tersendat biasanya apa, ada kotoran di situ ya, jadi harus dibersihkan tuh karena bisa merusak ya panel kalian gitu, kurang awet jadinya. Nah ini juga ya keamanan tuh tadi, anti jepit, finger protection pada folding ya, hati-hati karena ini memang rawan sekali ya untuk pintu-pintu folding ini rawan menjepit, terutama di bagian engsel-engselnya ini teman-teman ya. Terus tips sistem stopper lock agar tidak bergerak sendiri ya, nah itu juga bahaya. Ataupun kalau nggak bergerak tapi masih dalam satu rel masih aman ya, nah takutnya dia keluar dari rel dan jatuh menimpa orang lain, nah itu yang bahaya ya teman-teman. Jadi pastikan kalian pakai tukang yang profesional dan juga tadi hardware yang sesuai. Lanjut ke material dan sambungan itu semoga jangan pilih yang materialnya kurang bagus ya, harus pilih yang tidak mudah aus gitu ya, paling enggak biasanya bahannya dari stainless dan lain sebagainya, supaya dia tidak lama gitu ya korosinya teman-teman, karena kalau dia udah korosi nih ya, relnya ataupun panel engselnya itu cukup berbahaya ya, dan itu harus diperhatikan untuk keamanannya. Oke, kita ngomong ke sistem sambungan ya. Jadi itu menyambung antar rangka ataupun panel ke rangka, ataupun tadi sistem mekanika ke rangka dan juga panel seperti itu ya. Yang pertama ada mortise tenon yang tradisional ya. Ini adalah teknik klasik sambungan kayu yang menggabungkan dua elemen tanpa paku ataupun skrup dengan cara memasukkan bagian tenon atau lidah atau pen ke dalam mortise atau lubang atau disebut dengan cekungan yang dibuat pada elemen lain atau panel lain maksudnya ya. Jadi sambungan ini mengandalkan kecocokan bentuk, gesekan, dan sering diperkuat dengan lem atau pasak kayu ya. Nah, yang ininya biasanya kita lihat mortise tenon seperti ini ya teman-teman ya, ada lidahnya seperti itu dan ada lubangnya di sini. Ini nggak ada lubang gambarnya ya, seperti itu ya. Adapun yang terbuka ya, dovetail joint. Dove itu merpati, nah ya, ekor merpati, joint ekor merpati ya, seperti itu. Nah ini seperti ini ya bentuknya. Jadi ini adalah ekornya, ini adalah bentuknya seperti trapesium masuk ke dalam gitu ya. Nah ini di slab dimasukin ke situ. Ada yang biscuit joint seperti ini, ada yang scarf joint, ada yang half dovetail dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat nanti contohnya di internet ya, banyak banget. Oke. Terus secara konstruktif, mortise tenon itu dikenal karena yang pertama kekuatan struktural tinggi, mampu menahan beban tekan dan tarik ya. Terus selanjutnya ketahanan jangka panjang, tidak mudah longgar bila dibuat presisi ya, karena memang kayu itu ada kembang susutnya teman-teman ya, tergantung cuaca biasanya. Terus nilai estetika sering menjadi bagian dari ekspresi desain tradisional ya. Kita lihat di sini ya, cakep sekali kalau misalnya semua bagiannya adalah terdiri dari kayu dan kayu ya, nggak ada metal di sini ya. Tentunya akan membuat desain kalian terlihat sangat tradisional gitu ya. Terus minim hardware ya, dia mengurangi ketergantungan pada logam. Oh ya, nilai estetika sering menjadi bagian dari ekspresi desain tradisional tentunya ya, karena memang pada saat itu ya, pada zamannya sebelum ditemukannya logam begitu ya, sehingga semua konstruksi itu terbuat dari kayu ya, entah itu rumah, entah itu furniture, semuanya dari full kayu. Dalam praktik desain interior dan mebel, sambungan ini banyak digunakan pada kursi, meja, rangka pintu, hingga konstruksi tradisional karena stabilitasnya yang baik serta relevansinya dengan pendekatan curve based design dan keberlanjutan material ya. Tentunya di sini kemampuan tukangnya itu benar-benar ini ya, sangat tinggi ya, sisi seni dan presisinya seperti itu. Oke, kita lanjut ke screw bracket modern. Jadi sistem sambungan ini adalah metode penyambung elemen ya, material apapun, kayu, metal, panel ya, banyak sekarang ya materialnya, dengan menggunakan skrup sebagai pengikat utama dan bracket atau siku
atau plat penguat sebagai elemen pengaku untuk meningkatkan stabilitas dan kekuatan sambungan. Dalam desain interior dan mebel kontemporer, sistem ini sering digunakan pada furniture modular, rak, partisi, dan konstruksi yang menuntut efisiensi produksi, ya. Efisiensi produksi itu maksudnya waktu gitu ya, terus cepat, nggak butuh banyak tukang kayak gitu ya. Kemudahan perakitan serta adaptabilitas ruang seperti itu. Nah, bentuknya seperti apa? Ini macam-macam ya. Ini adalah beberapa sampel aja. Jadi secara konstruktif sistem ini memiliki karakter yang pertama, cepat dan praktis tentunya. Jadi pemasangannya itu relatif mudah tanpa keahlian pertukaran tinggi seperti sebelumnya tadi ya. Terus fleksibel dan modular, mudah dibongkar pasang ataupun knockdown system ya. Terus presisi, tidak terlalu kompleks, tidak membutuhkan sambungan ukir seperti mortis dan tenon, dan juga penguatan tambahan ya. Bracket itu membantu distribusi beban pada titik sambungan ya. Jadi ada banyak banget ya ininya, desainnya. Salah satunya ini mungkin kalau kalian tahu R8 ya, biasanya untuk pameran. Ini ada banyak sekali ya ininya, kebutuhannya di situ. Nah, kita lihat misalnya nih kalian butuh display ya, display mungkin yang agak melengkung, ada sudutnya seperti itu. Nah, kalian bisa pakai yang ini panelnya ditaruh di sini sama di sana gitu ya, terus nyambung lagi ke panel berikutnya seperti itu. Ini rangka ya teman-teman ya, yang ini adalah rangka ya. Nah, ini adalah rangka. Terus nanti joiningnya tuh bisa pakai yang ini ya, bisa pakai ini. Untuk ke lantai biasanya pakai ini ya, kayaknya plate atau ini biasanya untuk di adjustable ya, tinggi rendahnya seperti itu ya, dan lain sebagainya. Ini partnya banyak sekali ya, bisa memang untuk panel triplex seperti itu ya, sekitar 3-5 mili ataupun mungkin kaca ya teman-teman ya, kaca yang sampai 8-1 cm seperti itu. Oke. Adapun yang bentuknya seperti ini juga ya, jadi kita tinggal menyediakan panelnya aja dengan potongan di sudutnya tertentu, bentuknya seperti ini ya, tinggal dimasukkan seperti itu, ataupun yang seperti ini tinggal disekrup ya, dan lain sebagainya. Tapi biasanya memang tidak semua part-part ini mudah ditemukan di pasaran ya teman-teman. Ada yang memang khusus dibuat oleh merek tertentu untuk produk mereka sendiri seperti itu ya. Oke. Lanjut. Nah, contohnya ini misalnya saat kalian desain partisi toilet gitu ya, terdapat banyak sekali fitting di sini dengan berbagai fungsi sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu pengetahuan akan update material hardware itu harus dipahami. Nah, cara yang paling efisien dan efektif adalah salah satunya dengan kalian mendatangi toko retail hardware dan berkonsultasi dengan mereka gitu ya. Mereka adalah distributor merek tertentu biasanya terkait desain yang kalian rencanakan nanti. Misalnya ada merek-merek itu ada Blum, Haptic, Dexon dan lain-lain ya. Nah, misalnya nih kalian punya desain ini, kalian tanyakan gitu ya ke distributornya, Pak, ini saya ada kebutuhan ini, kira-kira butuh engselnya apa aja ya, butuh strukturnya, rangkanya seperti apa ya yang cocok untuk ini panelnya misalnya panelnya bahannya kaca tempered gitu ya. Nah, nanti akan dikasih referensi gitu ya, pakai yang ini mbak untuk tekuan untuk engselnya pakai yang ini butuhnya berapa pak, ada sekitar 3 gitu ya engselnya di sini. Lalu untuk ininya rangka kita pakai rangka yang seperti apa pak, rangkanya pakai yang ini mbak panelnya. Lalu ada juga yang mirip seperti engsel tadi ya, tapi ini yang untuk matinya mbak, kaca matinya dia pakai yang seperti ini. Jadi ada butuh berapa kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini untuk distribusi beban meratanya sekian gitu, untuk beban dari satu panel gitu ya. Ada untuk lantainya seperti ini, untuk di plafon seperti itu, jadi nanti akan ditotal butuh sekian rupiah gitu. Nah, itu bisa ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke knockdown ya, sistem sambungan bongkar pasang. Pada furnitur yang dirancang agar mudah dirakit, dilepas dan dipindahkan tanpa merusak komponen utama.
Sistem ini sangat umum pada furniture modern karena efisien untuk produksi, distribusi, dan juga fleksibilitas pengguna tentunya ya. Nah, dalam praktiknya, sistem knockdown itu menggunakan kombinasi hardware khusus ya. Ada itu minifix atau camlock yang mengunci, putar, dan menyatukan panel dengan kuat namun bisa dilepas. Seperti ini ya, teman-teman ya. Minifix ya. Ini ada ditanam ini contohnya. Ditanam di panel yang satu, yang satunya ditanam di panel lainnya. Nanti panel ini akan digabung gitu ya, dimasukkan ininya ke sana, terus ini dikunci. Seperti itu ya sistemnya. Jadi ini akan berputar gitu ya dan ngunci. Nah, ini akan memudahkan misalnya furniturnya untuk dibongkar pasang teman-teman ya. Jadi tinggal siapkan obengnya aja gitu. Lalu lanjut ke dowel atau pasak kayu ya, seperti ini. Ya, ini biasanya kombinasi ada dowel membantu presisi posisi dan distribusi beban ya. Jadi dia ini membantu presisinya. Nah, tapi di sisi lain ini ada yang metal joining juga ya untuk penguatnya. Jadi ini untuk biar presisi ya, ketemu antar panel satu dengan panel lain ya. Ini ketemu sama itu gitu ya. Ini ketemu sama ini gitu dan lain sebagainya. Oke, terus baut dan mur, bolt and nut memberikan kekuatan struktur tambahan. Nah, ini yang umum ya kita lihat biasanya kalau di desain-desain industrial tuh kita lihat ada itu rangka yang saling join ya, terus dia di pakai baut, terus di mur belakangnya gitu aja udah kelihatan ya industrialnya gitu teman-teman. Ataupun yang conformer screw khusus untuk panel seperti plywood MDF ya, seperti ini ya. Jadi ada istilahnya itu baut nanas ya teman-teman, ada yang ditanam di salah satu panel gitu ya, di panel lainnya nanti tinggal dikunci seperti itu. Penjelasan lebih lanjut nanti mungkin di materi setelahnya ya, ada nanti detail-detail dari minifix dan lain sebagainya. Oke. Kita ngomongin lagi, jadi sistem sambungan itu macam-macam ya. Kalau yang tadi itu lebih ke industrial gitu. Nah, ada juga yang mungkin kalian pakai dia menjadi satu kesatuan dengan desain kalian ya. Jadi kalau menurut Norman Foster, efficiency is the key to sustainability ya. Jadi kadang itu kita kan kalau misalnya tadi itu pakai bolt and nut dan lain sebagainya, terus tiba-tiba kalian kehilangan salah satu boltnya atau nutnya gitu ya, terus gimana dong, kan nggak bisa terpasang gitu ya. Ataupun dowelnya seperti itu, ataupun yang tadi mortise jointnya itu tiba-tiba patah dan lain sebagainya gitu ya. Mortise joint sih tapi masih natural ya, masih sustain. Yang kita ngomongin yang tadi deh, yang modern, misalnya satu bagian hilang kan jadinya nggak sustain gitu ya kita ngomonginnya. Nah, di sini di desain ini itu joinery-nya itu menjadi satu dengan panel teman-teman ya di sini. Nah, ada play makeshift build ya, didesain oleh Antoine Play-Dukas dan Peter Marigold ya. Di sini dia spesialis in lightweight ya, jadi ini ringan teman-teman. Ini pun terdiri dari beberapa modular ya, and tool free, jadi kalian nggak perlu tuh skrup baut, obeng dan lain sebagainya untuk bisa menggabungkan panel satu dengan panel lainnya ya. Bentuknya jadi seperti ini ya, serpihan terpisah tapi ada kunciannya juga. Mau dibentuk mereng-mereng seperti ini ya, 90 derajat, ataupun ada panel yang mungkin lebar gitu ya, lebih lebar daripada panel yang lain, persegi dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa kombinasikan ataupun kreasikan desainnya sesuai dengan keinginan kalian. Ataupun ya di sisi lain ada juga yang dia lebih kepada ke fungsi ya. Jadi sustainability-nya ini selain dari memanfaatkan material bekas itu tadi ya untuk menjadi material baru gitu ya, terus mengaitkannya ini dengan bagiannya itu ini nggak kelihatan ya teman-teman ya, disisipkan gitu ya. Nah, mungkin penguatnya bisa dengan dijahit manual dan lain sebagainya, itu boleh banget ya. Jadi kalian bisa nanti kembangkan seperti itu desainnya. Nah, di sini itu dia selain memang materialnya dari rock gitu ya, North Tile Cloud istilahnya namanya desain ini, itu terbuat dari tekstil daur ulang yang mana dia fungsinya juga untuk menghangatkan teman-teman ya.
Jadi ini warmer carpet gitu. Terus gimana teknis buka tutupnya, ya udah tinggal dibuka aja seperti tirai seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini bisa kalian jadikan inspirasi nantinya gitu ya. Kira-kira apa, misalnya mau bikin partisi yang sifatnya itu bisa mereduksi dingin gitu ya. Kalau kita panas ya, kebalikannya ya, bisa menambah dingin gitu. Nah ini kalau di sana kan karena cuacanya dingin, jadi gimana ya biar mengurangi dingin, itu dia desainnya pakai seperti ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah ini terakhir contoh realisasi desain ya. Ini pengalaman saya waktu membuat Ngilo kemarin tahun 2023. Jadi Ngilo sendiri itu merupakan desain cermin hias sebenarnya di sini ya. Tapi saya lihat nih juga kurang lebih seperti partisi yang kalian desain ya. Jadi semoga bisa memberikan satu informasi itu ke kalian untuk nanti ke post produksinya. Jadi desain ini dibuat waktu itu ngikutin eventnya WAX atau Workshop and Exhibition. Jadi dia build-nya juga dibuat oleh HDMI waktu itu, asosiasi ya, bekerja sama dengan PT Varia dan Robris. Nah, untuk konsep desainnya yang awal, jadi di sini Ngilo merupakan kata dalam bahasa Jawa berarti berkaca ya. Itu familiar juga buat teman-teman yang dari Jawa mungkin ya. Jadi namanya simple aja, Ngilo. Lalu bentukannya juga ya, saya kemarin itu bentukan rounded dan lain sebagainya. Ini seperti font dari Ngilo itu sendiri ya. Fungsinya macam-macam, bisa dari rak sepatu, terus kursi kecil, ada cermin, gantungan dan lain sebagainya. Nah desain ini dicipta dari perpaduan material dari dua PT yang bekerja sama dengan HDMI, itu ada PT Varia dan juga Robris. PT Varia itu adalah sebuah perusahaan yang menciptakan membuat pintu harmonika seperti itu, dan mereka punya waste materialnya itu berupa salah satunya panel seperti ini ya, dari bahan stainless. Nah ini adalah waste materialnya. Ini tuh sebenarnya part dari kuncian mereka teman-teman ya, bentuknya kayak perforated plat gitu. Dan juga dari Robris ini materialnya dari bahan plastik daur ulang. Nah konsep awalnya tuh seperti ini ya bentukannya, tingginya sekitar 170 ya, 175, panjangnya sekitar 1 meter waktu itu ya. Nah akan tetapi ternyata pengembangannya terkendala budget produksi dan juga dimensi. Jadi kalau masih mau waktu itu ya ditawarkan, kalau misalnya masih mau melanjutkan ikut event ini, desainnya harus di-redesign gitu, mengalami perubahan, harus ada design and development di sana. Jadi akhirnya diperkecil dari yang awalnya desainnya seperti ini menjadi seperti ini ya. Awalnya raknya lebih banyak ya, jadi lebih simple seperti ini ya, lebih mungil lagi teman-teman ya. Nah ya ini adalah gambar tampaknya ya, gambar tampak depan, tampak samping, tampak potongan samping, tampak atas, bawah seperti ini. Ukurannya jadi yang tadinya 1 meter jadi 8,5 ya, dan tingginya jadi 160 sekitar sekian. Ya, di sini masih ada materialnya, masih tetap pakai stainless dari PT Varia dan juga Robris untuk elemen dekoratifnya, panel dekoratifnya seperti itu. Ya. Nah, ini ya yang paling penting ya, teman-teman. Jadi selain gambar kerja, kalian harus membuat exploded view seperti ini. Sepertinya kemarin di semua kelas ya sudah infokan untuk kita bikin exploded view seperti ini. Untuk apa? Untuk memudahkan ya, apa yang harus diproduksi, kira-kira bagiannya seperti apa. Kalau lepasan gitu ya, kakinya seperti ini bagian atasnya ya, bagian yang dudukannya seperti itu. Terus ada rak-rakannya seperti itu. Lalu ini juga menyambung ke part yang itu, ini menyambung ke part yang ini harusnya ada panah gitu ya, menyambung ke part yang ini. Nah nanti cermin ini dipasang di depannya seperti itu. Dan untuk yang Robris itu tinggal ditaruh, panelnya ini tinggal ditaruh di atasnya rangka-rangka ini. Oke, kita lanjut ke produksi waktu itu ya. Pengerjaan rangka dan panel atas berbahan limbah stainless itu dikerjakan di PT Varia waktu itu. Seperti ini bentuknya ya. Jadi ini adalah part dari yang kakinya ya teman-teman, seperti ini. Lalu ini adalah part
panel dinding belakangnya, ini untuk cerminnya. Lalu ini adalah proses sebelum pengecatan ya. Jadi digantung seperti ini lalu dicat seperti itu. Dan panel anyaman berbahan plastik daur ulang dari Robris itu hanya menyediakan bahannya saja. Jadi waktu itu motong di luar pakai CNC ya, dipotong sedemikian rupa jadi menjadi part-part kecil seperti ini dan cukup tajam waktu itu, sehingga saya minta tolong dibantu oleh kakak tingkat kalian ya untuk merapikan bagian tepi-tepinya. Waktu itu barengan sama kita persiapan dekorasi untuk di pameran Dekorintek ya. Nah ini saat saya rangkai ya, dan jadinya seperti ini. Oke, durasi pengerjaannya waktu itu kalau nggak salah 2 minggu atau kurang dari itu ya, karena memang deadline-nya agak kejar-kejaran ya teman-teman. Jadi harapannya sih nanti kalau kalian, karena ini waktunya masih sampai akhir semester ya, masih ada beberapa bulan, jadi harusnya bisa lebih maksimal ya daripada ini. Nah oke, final produknya seperti ini ya, ini sudah dicat ya, ini bentuknya seperti itu. Dan ini saya coba untuk pasang panel anyamannya tadi, ternyata memang cukup tidak ergonomis, kurang pas gitu kemarin, agak jeglong-jeglong gitu. Nah untuk yang baru ini kalau misalnya kalian lihat ya di PCKN itu di sini sudah dikasih panel ya sama Varia sendiri ya. Jadi ini panelnya di atas bawah, di sini juga. Nah di sini juga dikasih panel teman-teman ya. Jadi ini pengembangannya ya. Jadi kalau misalnya dalam desain saya itu tadi memang kurang ternyata kurang struktur gitu ya, terus ditambahin panel jadi dia lebih kuat gitu ya. Jadi memang akan terdapat banyak sekali improvisasi ya pada tahap produksi, sehingga akan menjadikan mock-up final desain kalian itu sesuai dengan rencana, harapannya gitu. Meskipun memang belum sempurna untuk tahap produksi massal ya. Jadi ini memang masih butuh development lagi ya teman-teman. Jadi pemasangan antar joiningnya juga belum terlalu presisi begitu ya, sehingga memang harus diamati ulang gitu ya, untuk misalnya produk ini mau diproduksi massal seperti itu. Nah ini adalah tampilan dari furniture-nya saat dipamerkan. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian. Terus semangat dalam berkarya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.